Tahu nggak teman-teman bahwa ada orang yang pernah mengaku nabi di Jazirah Arab, tepatnya di Yaman. Dan orang tersebut penyihir, dibantu oleh jin. Dan dia pernah menguasai Yaman dan punya pasukan yang sangat besar. Dan semua itu terjadi pas Nabi Muhammad SAW masih hidup. Ini salah satu cerita yang jarang sekali disampaikan teman-teman. Ceritanya mulai teman-teman dari satu perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dan Quraisy. Namanya perjanjian Al-Hudaybiyah. Salah satu poin dalam perjanjian tersebut, salah satu pasalnya, yaitu kalau ada satu orang atau satu suku yang ingin masuk Islam, dan suku tersebut sebelumnya nggak Muslim gitu ya, itu nggak boleh diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus dikembalikan lagi ke Quraisy. Khalas, bukan urusan kita. Tapi jika ada satu suku atau satu orang yang ingin murtad dari Islam dan gabung bersama Quraisy, maka Quraisy berhak menerimanya. Jadi teman-teman, pasal tersebut terlihat merugikan umat Islam. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah setujui pasal tersebut. Berarti pasti baik buat umat Islam. Karena dakwah lokal sudah tidak bisa, sudah terbatas untuk beberapa tahun ke depan selama perjanjian tersebut, maka Nabi Muhammad SAW mulai melakukan yang namanya dakwah internasional. Nabi Muhammad SAW mulai memilih beberapa sahabat untuk dikirim sebagai duta yang mengantarkan surat kepada raja-raja negara besar waktu itu. Ada satu sahabat dikirim membawa surat oleh Nabi Muhammad ke Raja Romawi. Ada satu sahabat yang dikirim ke Muqawqas, Raja Mesir. Ada satu sahabat yang dikirim ke Raja Persia membawa surat dari Nabi Muhammad SAW mengajak Raja Persia masuk Islam. Teman-teman, antum mau baca Al-Quran dan memahami artinya dan mau lancar berbahasa Arab? Hubungi Syabab Belajar Akademi teman-teman. Sangat cocok buat orang yang aktivitasnya padat, buat orang yang pengen belajar dari nol. Jadi teman-teman, sahabatnya dikasih tugas oleh Rasulullah, kamu akan pergi ke Raja Persia, ke Persia, kamu harus ketemu dengan Kisrah sendiri. Jadi Raja Persia waktu itu julukannya adalah Kisrah ya. Kamu harus ketemu dengan Kisrah sendiri, menyerahkan surat itu langsung kepada dia. Kalau ada teman-teman yang tahu nama sahabatnya, tulis di komentar. Ini tes mendadak, kuis mendadak buat pengetahuan umum teman-teman. Baik, sahabatnya sudah jalan ke Persia dan sudah sampai Persia dan sudah mendekati istana Kisrah. Kisrah itu Raja Persia. Dihentikan oleh prajurit atau penjaga istananya. Katanya, kamu orang Arab, kamu ngapain di sini? Katanya, saya membawa surat dari Nabi Muhammad SAW, dari Rasulullah SAW kepada Kisrah. Kata prajurit, silahkan serahkan suratnya kepada kami yang mengantarkannya kepada Kisrah, kamu tidak berhak bertemu Kisrah. Kata sahabatnya, saya tidak akan bergerak dari sini kecuali bertemu dengan Kisrah. Karena sahabatnya berada dalam kebenaran, karena sahabatnya percaya diri sekali, jadi penjaganya penasaran. Kisrah pun penasaran. Siapa orangnya? Membawa surat yang isinya apa? Jadi, sahabat sudah benar bertemu dengan Kisrah, sudah mendekati tempat Kisrah, sudah menyerahkan suratnya ke tangan Kisrah secara langsung. Kisrah membaca suratnya dan wajahnya mulai marah. Wajahnya mulai merah. Mulai marah. Kemudian dia sobikin suratnya. Surat Rasulullah SAW disobikin oleh Kisrah. Kira-kira apa isi suratnya? Coba teman-teman kita lihat isi suratnya bersama. Rasulullah SAW bersabda dalam suratnya kepada Kisrah, Raja Persia, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulullah ila Kisra azimu Faris. Dari Muhammad Rasulullah kepada Kisrah, penguasa Persia. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Wa amana billahi wa rasulihi wa syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk, beriman kepada Allah dan Rasulnya, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata tanpa sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. وأدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أسلم تسلم فإن أبيت فإن عليك إثم المجوس. Aku mengajakmu dengan ajakan Allah. Sesungguhnya
Aku adalah utusan Allah untuk seluruh manusia, agar aku memberi peringatan kepada orang yang masih hidup hatinya, dan agar ketetapan Allah berlaku atas orang-orang kafir. Masuk Islamlah, niscaya engkau akan selamat. Jika engkau menolak, maka engkau akan menanggung dosa kaum Majusi. Raja Persia, Kisra, marah dan suruh penjaganya untuk kembalikan sahabatnya ke Madinah. Ketika sahabatnya kembali ke Madinah, sahabatnya cerita kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya kemarin ke Raja Kisra, ke Raja Persia, dan saya memberi surat yang Rasulullah titip kepadaku, tetapi dia sobek suratnya." Maka Rasulullah SAW angkat tangan dan berdoa, "Mazzaqallahu alaihi mulkah." Semoga Allah merobek-robek kerajaannya dan kekuasaannya orang Kisrah tersebut. Tapi teman-teman, ceritanya belum selesai. Kisrah itu mulai khawatir. Apa itu dakwah yang baru muncul di Jazirah Arab itu? Kisrah itu banyak kekurangannya, tapi dia orang politik. Dia tahu bahwa ini bukan dakwah khusus orang Arab. Dia tahu bahwa ini bukan dakwah nasionalis. Dia tahu bahwa ini dakwah internasional yang bisa membahayakan kerajaannya dan bisa membahayakan kerajaan Persia di masa depan. Maka dia mulai membuat rencana untuk menghancurkan dakwah Islam. Kisra langsung mengundang Raja Yaman ke Persia untuk mendiskusikan bagaimana caranya menghancurkan dakwah Islam itu. Kenapa kira-kira dia mengundang Raja Yaman? Karena waktu itu teman-teman, orang-orang yang memimpin Yaman itu darahnya campur, Arab, Persia. Dan mereka merupakan salah satu sayap politiknya Persia di Jazirah Arab. Jadi orang yang memimpin Yaman di zaman Rasulullah SAW itu tunduk kepada Persia. Setahun kemudian teman-teman, terjadi peristiwa yang sangat aneh. Tiba-tiba ada dua orang yang badannya sangat besar, yang mereka sangat tinggi sekali, masuk kota Madinah. Kelihatannya mereka orang luar, bukan orang Madinah, bukan orang Arab. Kumisnya sangat panjang teman-teman, seperti kebiasaan orang Persia sampai detik ini. Kumisnya sangat panjang dan tidak memelihara jenggot. Mereka bertanya-tanya kepada warga Madinah, "Mana Muhammad? Kami mau ketemu dengan Muhammad." Maka ditunjukkan Sayyidina Muhammad SAW duduk di situ. Maka mereka datang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, masuk dengan penuh kesombongan, dengan wajah yang sangat marah. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat mereka, suasananya tegang seperti itu, Nabi Muhammad ingin mencairkan suasana. Ya, maka Nabi Muhammad bertanya kepada mereka, "Kenapa kalian tidak memelihara jenggot? Kenapa memelihara kumis?" Kata mereka, "Tuhan kami Kisrah memerintahkan kami untuk memelihara kumis, bukan memelihara jenggot." Kemudian mereka bilang, "Kami datang ke sini bukan untuk membahas itu. Kami datang ke sini membawa surat kepadamu, wahai Muhammad." Perhatikan apa yang mereka katakan, teman-teman. Mereka bilang begini, "Kami ditugaskan oleh Tuhan kami Kisra." Jadi orang Persia itu hampir menuhankan Kisra, ya. "Kami ditugaskan oleh Tuhan kami Kisra melalui Raja Yaman untuk tangkap kamu, wahai Muhammad, bawa kamu ke Persia." Bayangkan teman-teman, saking sombongnya mereka dan saking sombongnya Kisra waktu itu, suruh dua orang masuk tangkap Rasulullah SAW dari ibu kotanya sendiri, dari Madinah, teman-teman. Kemudian mereka melanjutkan, "Jika kamu mau datang bersama kami dengan sukarela, maka Tuhan kami Kisra menjanjikan kepadamu banyak harta, banyak uang, banyak wanita. Tapi jika kamu tidak mau datang bersama kami akan pergi. Tetapi Tuhan kami Kisra dan Raja Yaman akan menghancurkan kerajaanmu." Mereka itu logikanya cacat. Mereka mengira bahwa Islam itu kerajaan gitu. Mereka mengira Nabi Muhammad SAW itu seorang raja Arab gitu ya. Mereka belum bisa memahami yang namanya dakwah internasional gitu, dakwah kafah gitu. Mereka belum bisa memahami konsep tersebut. Maka teman-teman, sahabat mulai marah dan mulai ada suasana yang tegang lagi. Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada mereka, "Irji'a wa'tiya ilayya ghadan." Pulang dan kembali lagi besok untuk menerima jawaban dari saya. Ketika hari berikutnya, mereka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka menunggu jawaban dan respon dari Rasulullah, mau ikut ke Persia enggak gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka satu kalimat yang penuh dengan makna. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Pergilah ke sana dan bilang kepada sahabat kalian." Maksudnya siapa? Maksudnya Raja Yaman. Kan melalui Raja Yaman, ya. "Pergilah sana
dan katakanlah kepada sahabat kalian bahwa Tuhan kami telah membunuh Tuhan kalian. Tuhan kalian yang dimaksud di sini adalah Kisrah, teman-teman. Pergilah kepada sahabat kalian, bilang kepada dia bahwa Tuhan kami, Tuhan saya telah membunuh Tuhan kalian. Jadi mereka pulang ke Yaman dan mereka bingung gitu ya. Maksudnya apa kalimat itu? Tuhan kami telah membunuh Tuhan kalian. Ketika Raja Yaman waktu itu menerima respon Rasulullah SAW, dia itu belum Muslim, Raja Yaman waktu itu ya. Tapi dia orang bijaksana. Dia mengatakan arti dari surat tersebut, arti dari pesan tersebut, Kisrah akan mati. Jika benaran Kisrah mati, berarti dia benaran Rasul. Dia benaran Nabi Muhammad itu, dia benaran Nabi. Dia membawa kabar kebenaran dari langit. Maka mereka tunggu, teman-teman. Sehari kemudian, setelah dua orang berkumis itu sampai Yaman, menyampaikan pesan tersebut kepada Raja Yaman, sehari kemudian muncul kabar bahwa Kisrah telah dibunuh oleh anaknya sendiri, teman-teman. Maka Raja Yaman langsung ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raja Yaman masuk Islam dan Yaman dari waktu itu masuk Islam semuanya, teman-teman, karena mereka lihat bukti kebenaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW melihat Yaman sudah masuk Islam, Nabi Muhammad mengirimkan kepada mereka beberapa sahabat sebagai da'i, pendakwah yang mengajarkan kepada mereka agama Islam, mengajarkan kepada mereka solat, mengajarkan mereka banyak hal. Di sana, sahabat bertemu dengan banyak warga Yaman, buat musalla, buat masjid, mengajarkan mereka tentang Islam. Salah satu orang Yaman yang belajar dari para sahabat dan masuk Islam waktu itu, perhatikan namanya, teman-teman, dan hafal namanya Fayruz Ad-Dailami. Hafal namanya baik-baik, teman-teman. Namanya Fayruz Ad-Dailami. Fayruz Ad-Dailami itu masuk Islam, belajar agama dari para sahabat Rasulullah SAW, dan dia sangat pintar, sangat pemberani, sampai dia membantu sahabat yang di Yaman untuk mengajarkan Islam juga. Padahal baru belajar Islam beberapa hari yang lalu. Makanya, teman-teman, antum lahir Muslim, ayolah berdakwah, teman-teman. Tidak harus nunggu S3 ilmu syar'i baru mulai berdakwah. Semua orang harus berdakwah. Fayruz Ad-Dailami mulai berdakwah, mulai mengajarkan Islam. Dan negeri Yaman waktu itu full Muslim, teman-teman, kecuali satu desa. Desa tersebut, teman-teman, isinya sihir 100%. Desa tersebut dipimpin oleh seorang penyihir yang sangat seram sekali. Orang Yaman sendiri takut membahas urusan desa tersebut. Kenapa? Karena orang yang memimpin desa tersebut, penyihir tersebut, dibantu oleh jin. Disampaikan beberapa kabar kepada dia oleh jin. Desa tersebut sangat seram, warganya semua penyihir, pemimpin desa itu pakai pakaian yang full hitam, menutup wajahnya dengan kain hitam, supaya nampaknya tambah seram, teman-teman. Beberapa tahun kemudian, teman-teman, Makkah sudah ditakluk. Dan Rasulullah SAW sudah haji dan sudah menyampaikan khutbatul wada'. yakni ibarat khutbah, Rasulullah pamit dengan para sahabat. Ini khalas, tahun terakhir, setelah itu Rasulullah akan meninggal dunia. Dalam khutbah al-wada' sudah ada tanda-tanda Rasulullah pamit dengan para sahabat, Rasulullah akan meninggal dunia. Siapa yang mendengar khutbah tersebut? Penyihir, teman-teman, sudah dapat kabar tentang khutbah, dan dia sudah dapat kabar atau sudah membaca tanda-tanda bahwa Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Maka dia memutuskan untuk membuat rencana. Dia memutuskan untuk mengaku nabi, teman-teman, dan dia menyebarkan kabar bahwa dia itu adalah nabi yang menggantikan Nabi Muhammad SAW, dan dia mulai menyebarkan dakwah batilnya, teman-teman. Dia mulai keluar dari desanya menyebarkan dakwah batilnya, teman-teman, dan sayangnya dia dipercaya oleh banyak orang. Semakin hari semakin pengikutnya bertambah. Mungkin karena faktor orang Yaman juga waktu itu baru masuk Islam, jadi belum edukasinya belum cukup juga. Dakwahnya mulai tersebar, teman-teman. Dan masalahnya, Raja Yaman waktu itu yang sudah Muslim, dia telat untuk bertindak, telat untuk menghabisi dakwah batil tersebut. Ketika Raja Yaman waktu itu mulai bergerak untuk bertindak, penyihir tersebut
sudah di depan istana Raja Yaman dengan pasukannya dan sudah menyerangi Raja Yaman dan sudah menguasai Yaman dan menduduki istana Raja Yaman. Sekarang teman-teman kondisinya apa? Kondisinya Yaman yang kemarin sudah jadi muslim sekarang dikuasai oleh nabi palsu, oleh penyihir yang sangat jahat yang mengaku nabi. Bayangkan teman-teman, semua itu terjadi pas Nabi Muhammad SAW masih hidup, belum meninggal dunia. Orang tersebut raja baru Yaman, nabi palsu, namanya Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad itu artinya hitam. Kenapa? Karena pakaiannya semuanya hitam, menutup wajahnya dengan kain hitam. Al-Ansi itu nama suku yang masih ada di Yaman sampai detik ini. Al-Ansi. Rasulullah SAW sudah tahu kabar tentang dia dan sudah melihat perkembangan yang sangat cepat dari dia mulai keluar dari desanya, desa sihir itu, sampai dia menguasai Yaman. Dan Rasulullah SAW memerintahkan badan intelijennya untuk menemukan solusi. Mungkin ada yang akan kaget, Rasulullah punya badan intelijen? Iya teman-teman, Rasulullah SAW punya badan intelijen di setiap negara yang Rasulullah takluk, di setiap kota yang Rasulullah takluk. Rasulullah punya badan intelijen, anggota badan intelijen, di mana mereka kumpulkan kabar-kabar tentang persenjataan musuh, tentang jumlah musuh, dan lain-lain. Rasulullah punya itu semua. Taib, kira-kira siapa kepala atau ketua badan intelijen Rasulullah SAW di Yaman? Ada yang tahu namanya nggak? Namanya Fairuz Ad-Dailami, teman-teman. Fairuz Ad-Dailami. Yang tadi kita cerita itu, yang masuk Islam, belajar Islam, terkenal pintar, terkenal pemberani. Tugas Fairuz sekarang sangat berat. Tugas yang diberikan oleh Rasulullah. Fairuz harus kembalikan Yaman ke tangan umat Islam. Fairuz harus membunuh Al-Aswad Al-Ansi. Tugas yang sangat berat, tetapi karena Fairuz seorang sahabat mulia, dia sami'na wa ata'na. Fairuz menyebarkan mata-matanya ke dalam istana Al-Aswad Al-Ansi, yang dulunya istana Raja Yaman ya. Menyebarkan mata-matanya dan dia sudah dapat kabar yang sangat berharga. Kabar tersebut bahwa panglima pasukan Al-Aswad Al-Ansi lagi marah sama Al-Aswad Al-Ansi. Karena Al-Aswad Al-Ansi itu sombong sekali. Maka dia sering menghina panglimanya di depan prajurit. Maka panglimanya mau balas dendam. Fairuz sekarang muncul satu ide baru di benaknya, yaitu dia minta tolong sama panglima Al-Aswad Al-Ansi. Minta tolong sama panglimanya. Bekerja sama dengan panglimanya untuk menghabisi, untuk mengusir Al-Aswad Al-Ansi itu dari istana dan kembalikan Yaman ke tangan umat Islam. Tetapi teman-teman, gimana caranya? Berat sekali. Coba bayangkan antum di posisi Fairuz Ad-Dailami. Antum di posisinya. Kalau antum pergi ke panglimanya, antum menawarkan hal tersebut, gimana kalau panglimanya menolak? Ya, dia memang marah sama Al-Aswad Al-Ansi. Tapi gimana kalau dia menolak? Belum tentu juga dia mau bekerja sama. Betul kan? Maka Al-Aswad Al-Ansi setelah berdiskusi dengan teman-temannya, dengan pasukan Fairuz memutuskan untuk pergi ke tempat panglima dan berbicara dengan dia. Ketika dia berbicara dengan panglima, Fairuz mulai kompori panglimanya dulu. Kok kamu mau diperlakukan seperti ini oleh Al-Aswad? Kamu harus dapat posisi Al-Aswad itu. Kamu harusnya pangkatnya lebih tinggi. Kamu orang terhormat. Gak boleh kamu diperlakukan seperti ini. Sampai akhirnya Fairuz menawarkan, mau gak kita bekerja sama untuk menjatuhkan Al-Aswad Al-Ansi? Fairuz mengatakan itu kepada panglimanya sambil pegang pedangnya. Dia kan khawatir ya, reaksi panglimanya bakal seperti apa. Tapi masalahnya panglimanya diam. Mikir. Fairuz tambah bingung gitu ya. Ini setuju atau menolak atau gimana. Tiba-tiba panglimanya bicara dan panglimanya mengatakan, sebenarnya bukan hanya saya yang benci sama Al-Aswad Al-Ansi, tetapi istri Al-Aswad Al-Ansi sendiri benci sama dia. Dan istri Al-Aswad Al-Ansi sendiri masih muslim, teman-teman. Jadi panglima setuju. Katanya, saya setuju bantu kamu menjatuhkan Al-Aswad Al-Ansi dan kembalikan Yaman ke tangan umat Islam. Tetapi kita harus diskusikan hal ini dulu sama istri Al-Aswad. Kita harus bertemu bertiga dan mendiskusikan rencananya. Yuk, datang ke istana malam ini. Kita bertemu dengan istri Al-Aswad Al-Ansi.
kita diskusikan rencana ini. Fairuz antara senang dan khawatir. Kenapa? Karena bisa jadi ini jebakan, teman-teman. Betul nggak? Ya. Jadi panglimanya daripada dia memberi reaksi marah, reaksi menolak, dia pura-pura setuju. Kemudian ketika Fairuz di malam hari datang ke istana Al-Aswad Al-Ansi, ditangkap. Bisa jadi jebakan, kan? Tetapi setelah Fairuz berdiskusi dengan anggota badan intelijen ya dan pasukannya, Fairuz memutuskan untuk pergi ke istana di malam hari, masuk diam-diam, bertemu dengan istri Al-Aswad dan bertemu dengan panglima, dan Fairuz membawa sepupunya. Jadi Fairuz sudah sampai istana, teman-teman, dan mereka bertemu berempat, Fairuz, sepupu, panglima, dan istri Al-Aswad Al-Ansi. Istri Al-Aswad menyampaikan secara langsung, saya siap membantu kamu untuk menjatuhkan Al-Aswad Al-Ansi, tapi dengan satu syarat. Al-Aswad Al-Ansi harus dibunuh. Dia adalah orang yang saya paling benci dalam hidup saya. Mereka sepakat dan ternyata bukan jebakan, teman-teman. Dan mereka buat rencana. Jadi, beberapa hari ke depan, istri Al-Aswad akan memastikan bahwa di hari H, Al-Aswad sudah mabuk. Setiap malam Al-Aswad itu minum khamar sampai mabuk. Dia akan memastikan bahwa Al-Aswad sudah mabuk dan penjaga-penjaga terdekatnya sudah mabuk juga. Kemudian dia akan panggil beberapa dari pasukan Fairuz ke dalam istana, pura-pura jadi tukang yang memperbaiki pagar istana. Ketika tukang tersebut masuk, mereka akan ke pojokan yang agak jauh dari mata penjaga, pura-pura memperbaiki pagar, tetapi sebenarnya mereka buat lubang dalam pagar supaya pasukan Fairuz masuk dan masuk logistik juga. Ketika pasukan dan logistik masuk, Fairuz akan ditunjukkan mana kamar tidur Al-Aswad. Fairuz masuk diam-diam dalam keadaan penjaga itu mabuk semua. Kemudian dia akan bunuh Al-Aswad Al-Ansi. Setelah dia bunuh Al-Aswad Al-Ansi, dia naik ke atap istana, angkat kepala Al-Aswad Al-Ansi, dan baru pasukan yang lain masuk dari lubang di pagar atau masuk dari pintu pagar, selesai. Jadi teman-teman, di hari H, betul semuanya berjalan dengan lancar. Tukangnya sudah masuk, tukang yang badan intelijen ya, yang pura-pura jadi tukang. Mereka semuanya masuk, dan Fairuz sudah di dalam istana, membawa pedangnya, dan sudah ditunjukin mana kamar Al-Aswad Al-Ansi. Ketika Fairuz masuk ke kamar Al-Aswad Al-Ansi, tidak ada yang lihat dia, karena penjaganya semuanya mabuk, muntah, tiduran, dan lain-lain. Dia masuk kamar Al-Aswad Al-Ansi, dia lihat Al-Aswad juga mabuk, lagi muntah-muntah, lagi tidak sadar. Dia pengen bunuh dia dengan pedang, tapi takutnya dia tidak langsung mati. Maka Fairuz memutuskan untuk bunuh Al-Aswad Al-Ansi dengan cara bikin dia nggak bisa nafas gitu. Mencekik Al-Aswad sampai mati. Fairuz masuk, mencekik Al-Aswad. Al-Aswad sudah mati, tapi pas dia mati, dia buat banyak suara. Salah satu penjaga Al-Aswad sudah sadar, suara apa ini? Maka penjaga Al-Aswad beberapa udah mau masuk kamar tidurnya, dihentikan oleh istri Al-Aswad. Katanya, jangan masuk, Nabi kalian lagi diwahyukan. Dan mereka percaya. Setelah itu, mati Al-Aswad. Fairuz potong kepalanya, naik ke atap istana, dan angkat kepala Al-Aswad, dan mengucapkan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Semua pasukan muslim masuk istana, dan Yaman kembali lagi ke tangan umat Islam, teman-teman. Saat Al-Aswad di hari H melakukan rencananya, itu kebetulan waktu subuh, teman-teman, di mana Rasulullah SAW lagi tahajud. Dan ketika Al-Aswad dibunuh dan kepalanya diangkat dari atap istana, Rasulullah baru selesai salat subuh, dan Rasulullah dikasih kabar oleh Jibril. Langsung Rasulullah SAW naik mimbar dan memberi kabar gembira kepada sahabat di Madinah. Perhatikan, ini di Yaman, ini di Madinah. Rasulullah mengucapkan Allahu Akbar, Al-Aswad dibunuh oleh orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu keluarga Fairuz Ad-Dailami, teman-teman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan heran kenapa dulu ada yang percaya sama Al-Aswad Al-Ansi itu. Sekarang di zaman kita ini banyak sekali yang percaya dengan da'i su'. Banyak sekali dengan yang percaya dengan pendakwah yang tidak baik, dengan gerakan-gerakan yang menyimpang.
dengan manhaj-manhaj yang tidak lurus, teman-teman, yang suka antum paham sendiri maksud ana apa. Ya. Banyak sekali yang percaya dengan itu dan benar-benar percaya kami di atas kebenaran. Kalian semua sesat, kalian semua menyimpang, kalian semua ahli bid'ah, kalian semua ini. Banyak sekali yang percaya dengan gerakan dan manhaj dan dakwah yang seperti itu, teman-teman. Jadi jangan percaya dulu. Kenapa ada yang percaya sama Al-Aswad Al-Ansi? Karena di mana-mana ada orang yang akan percaya pada kebatilan. Dan tugas kita sebagai orang yang insya Allah di jalan yang lurus, insya Allah di jalan yang lurus, kita meluruskan penyimpangan tersebut dengan dakwah dan dengan ilmu yang jelas, teman-teman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang disampaikan dalam kajian hari ini menjadi saksi baik buat kita di hari akhir. Ayo kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana habisin kopinya dulu ya, teman-teman. Alhamdulillah. لا يحصي لساني ثناء عليك فكل صلاحي منك وإليك عظيم العطايا مبسوط يديك تنفق كيف شئت والشر ليس إليك